Sambung lagi, mohon maaf ini lainnya kurang. Dimaksud dengan syariat, makna syariat adalah nasah furu syariat. Jadi dalam ajaran Islam itu ada paling tak ada namanya akidah, ada namanya syariat, dan kemudian ada akhlak. Untuk akhlak dan akidah tidak ada nasakh syariat. Untuk akhlak dan akidah tidak ada nasakh syariat. Nasakh itu ada pada syariat, karena syariat adalah undang-undang. Undang-undang yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Sehingga setiap rasul atau setiap rasul yang mendapatkan syariat dari Allah akan memiliki syariat yang berbeza dengan syariat sebelumnya. Iman, tauhid, keyakinan terhadap hari akhir, terus kemudian tentang akhlak, misalkan tentang akhlak yang mulia, ini tidak mulakan daripada Nabi Adam hingga Nabi Muhammad tidak pernah ada sama sekali. Akan tetapi syariat ada perbezaan antara Rasul satu dengan Rasul yang lain yang mendapatkan syariat baru dari. Jadi contoh nanti yang akan saya sampaikan nanti, contoh misalkan syariat Nabi Muhammad, dia akan menghapus syariat-syariat sebelumnya. Karena memang masalahnya untuk umat Muhammad adalah menggunakan syariatnya Nabi Muhammad, bukan syariat nabi-nabi sebelumnya. Oke, jadi sekali lagi yang dimaksud dengan nasakh ini adalah nasakh syariat, bukan nasakh tauhid atau nasakh akidah, atau juga bukan nasakh akhlak. Karena akhlak dimulakan daripada Nabi Adam hingga yaumul qiyamah, atau tauhid atau akidah daripada Nabi Adam hingga Nabi Muhammad akan ila yaumil qiyamah, tidak pernah ada nasakh sama sekali. Jadi sekali lagi yang adalah nasakh syariat. Undang-undang syariat Muhammad berbeda dengan syariat Nabi Isa, berbeda dengan syariatnya Nabi Musa, berbeda dengan syariatnya Nabi Ibrahim. Itu yang dimaksudkan dengan nasakh. Akan tetapi nasakh ini tidak selalu bermakna total atau mutlak. Kadang-kadang hanya sebagian syariat saja yang dihapuskan. Tidak semua 100% syariat diganti. Oke, mohon maaf lainnya agak kurang. Jadi sekali lagi yang dimaksudkan dengan nasakh ini bermakna 100% total digantikan. Tidak seperti itu, ditukar dengan syariat yang baru. Tidak mesti demikian. Kadang-kadang hanya sebagian syariat saja yang dihapuskan. Oke. Jadi sekali lagi secara akidah, secara tauhid tidak ada perbezaan antara nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dimulakan daripada Nabi Adam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada satu ayat pada muka surat 27, likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Ayat ini ayat daripada surat Maidah ayat 48. Ayat ini ada sedikit perbezaan pendapat antara satu ulama dengan ulama yang lain. Sebagian ulama mengatakan bahwa likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Ini adalah ayat yang menunjukkan bahwa setiap rasul pasti memiliki syariat yang baru. Dan pemahaman seperti ini mendukung pendapat yang tadi yang saya sampaikan di awal, bahwa sebagian ulama mengatakan setiap rasul pasti memiliki kitab samawi atau syariat yang baru. Sebagian ulama mengatakan demikian. Jadi likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap rasul memiliki syariat yang baru. Tetapi pendapat ini, pemahaman seperti ini atau takwil tafsir bercanggah dengan pendapat majoriti ulama. Kalau majoriti ulama tidak mengatakan demikian, karena sebagian ulama mengatakan likulli ja'alna minkum ini khitabnya ditujukan kepada bahwa yang ditujukan kepada Muhammad yang memiliki syariat sendiri, Isa yang memiliki syariat sendiri, kemudian Musa yang memiliki syariat sendiri.
Jadi hitop ini, ayat ini tidak ditujukan kepada tidak dimaksudkan bahwa setiap rasul pasti memiliki syariat yang baru. Tidak seperti itu. Tidak seperti yang dipahami oleh sebagian ulama. Tapi majoriti ulama mengatakan seperti itu. Ayat ini tidak dimaksudkan seperti itu. Walaupun setiap nabi, setiap rasul memiliki wahyu syariat, tapi tidak setiap rasul pasti memiliki wahyu yang baru, syariat yang baru. Jadi memang ada perbedaan pendapat antara majoriti ulama dengan sebagian ulama yang lain ketika memahami ayat likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Karena menurut majoriti ulama, dia mendapatkan syariat baru atau tak, yang membedakan antara nabi dan rasul itu adalah dia diperintahkan untuk menyampaikan syariat tersebut atau tidak. Ini mengikuti pendapat majoriti ulama. Oleh karena itu dalam alinea kedua atau ketiga disebutkan sebagian ulama tabi'in ada yang memaksudkan ayat surat Maidah tersebut khas pada 3 umat saja, yaitu umat Musa dengan syariat Taurat, umat Nabi Isa dengan syariat Injil, dan umat Nabi Muhammad dengan syariat Al-Quran. Dengan demikian yang dikehendaki dari syariat dalam ayat tersebut adalah syariat ketiga Nabi tersebut. Ini apabila kita mengikuti pemahaman majoriti ulama. Tetapi sekali lagi ulama berbeza ketika memahami ayat likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, majoriti ulama kita pada muka surat 28 juga menyatakan bahwa rasul yang memiliki syariat, ini pendapat majoriti ulama, Abu Syara'i ini ada 5. Hanya ada 5. Mereka adalah nabi-nabi yang tergabung dalam atau tergolong sebagai ulil azmi, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi majoriti ulama dalam banyak kitab disebutkan ashabus syara'i, nabi-nabi, maksudnya syariat yang besar, syariat-syariat yang jami'ah, itu disebutkan hanya ada 5. Nah, dan itu disebutkan oleh Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya. Beliau mengatakan, Qala Ibnu Abbas wa Qatadah, dia menukil daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas dan tabi'in Qatadah, maksudnya ulil azmi adalah Nuhun wa Ibrahim wa Musa wa Isa. Ashabu syara'i, mereka adalah pemilik syariat. Fahum ma'a Muhammad sallallahu alaihi wasallam khamsatun. Mereka bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jumlahnya ada 5. Jadi ashabu syara'i atau ulil azmi jumlahnya ada 5. Nah, ini yang dikatakan oleh ulama dan disebutkan dalam kitab-kitab memang demikian. Dengan demikian Rasul-Rasul selain mereka mengamalkan syariat 5 nabi tersebut. Karena ashabu syara'i hanya 5 ini. Ya, tapi sekali lagi ini adalah syariat-syariat yang jami'ah, syariat-syariat yang kabir, yang diikuti oleh banyak umat. Nabi Nuh adalah nabi yang pertama kali sebagai rasul yang mempunyai syariat. Rasul dan Nabi Sulaiman mengamalkan syariat Taurat. Nabi Ismail dan Nabi Ishak mengamalkan cara Nabi Ibrahim, dan seterusnya. Jadi sekali lagi ashabu syara'i, syariat yang besar, yang walaupun nabinya ini wafat, tapi syariat tersebut diamalkan oleh nabi-nabi setelahnya, itu disebutkan hanya ada 5. Hanya ada 5 saja. Oke. Kemudian ada pertanyaan untuk muka surat 29. Jika benar bahwa Nabi Nuh adalah nabi yang pertama kali memiliki syariat, nah, ada muskil. Lalu macam Nabi Adam. Karena Nabi Adam adalah nabi yang diutus Allah sebelum Nabi Nuh. Nah, dan di sini ada perbedaan pendapat. Jika kita mengikuti pendapat bahwa Nabi Adam adalah awal nabi, bukan hanya nabi maksud saya, awal rasul, maka Nabi Adam mempunyai syariat sendiri walaupun khas kepada keluarganya saja. Salah satu buktinya syariat Nabi Adam adalah memperbolehkan menikahkan putranya dengan putri beliau yang lain. Jadi kalau kita mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Adam adalah awalur rusul, rasul yang pertama, maka yang sebenar Nabi Adam juga memiliki syariat.
Syariat Nabi Adam ini khas untuk keluarga beliau saja. Sementara syariat Nabi Nuh ini tidak hanya berlaku untuk keluarga beliau, tapi juga berlaku untuk seluruh umat yang ada saat itu, bahkan untuk umat-umat selepas wafatnya beliau. Ini kalau kita mengatakan bahwa Nabi Adam adalah awalur rusul. Tetapi jika kita mengatakan bahwa awal rasul itu Nuh, artinya Nabi Adam ini bukan rasul, tapi hanya seorang nabi biasa, maka Nabi Adam tidak memiliki syariat tentang wajib, haram, dan lain-lain. Tetapi aturan-aturan, undang-undang yang berlaku kepada Nabi Adam bukan sebuah syariat, tapi hanya aturan hidup. Bagaimana supaya sejahtera hidupnya, supaya baik hidupnya, dan lain-lain. Bukan sebuah perundang-undangan, bukan sebuah syariat yang mengatur halal haram dan seterusnya. Ini jika kita mengatakan bahwa Nabi Adam bukan seorang rasul, tapi Nabi Adam hanya nabi biasa dan bukan seorang rasul. Jadi ada perbedaan pendapat tentang apakah Nabi Adam ini rasul atau tidak. Kalau kita mengatakan Nabi Adam ini rasul, berarti Nabi Adam memiliki syariat sendiri mengatur halal. Tetapi jika kita mengatakan bahwa Nabi Adam tidak memiliki bukan seorang rasul, maka Nabi Adam ini tidak memiliki syariat. Undang-undang yang berlaku padanya adalah undang-undang tentang bagaimana supaya sejahtera hidup yang baik dan seterusnya. Tetapi itu tidak dikira sebagai sebuah syariat. Itu jika kita mengatakan Nabi Adam bukan awal rasul, Nabi Adam hanya nabi biasa, dan awal rasul adalah Nabi Nuh. Kemudian pembahasan tentang nasa syariat. Pembahasan tentang nasa syariat, muka surat 30. Oke. Nasa syariat, tadi saya sudah sebutkan, yang dinasah itu syariat, tidak ada tauhid yang dinasah, tidak ada akidah yang dinasah, juga tidak ada akhlak yang dinasah. Jadi kalau kita mengatakan bahwa yang dinasah itu adalah syariat saja, maka menjadi pertanyaan. Nabi yang memiliki syariat itu jumlahnya ada 5. Ya, nabi yang dinasah syariatnya jumlahnya ada 5. Tapi dalam kitab-kitab ulama disebutkan bahwa Nabi Muhammad menasah syariat-syariat sebelumnya. Nabi Isa, Nabi Musa. Nabi Musa menasah syariatnya Nabi Ibrahim. Nah, dengan demikian, syariat yang menasah itu jumlahnya cuma ada 3. Yaitu syariatnya Muhammad yang menasah syariat sebelumnya, syariatnya Nabi Isa yang menasah syariat sebelumnya, tapi Nabi Isa khas menasah syariatnya Nabi Musa. Berarti syariat yang berlaku pada kaum Bani Israel, tidak syariat-syariat Nabi yang lain. Karena syariatnya Nabi Ismail itu berlaku di Arab hingga munculnya diutusnya Nabi Muhammad SAW. Jadi hapus syariat-syariat sebelumnya, Ibrahim yang dibawa oleh Ismail di Arab, atau syariatnya Nabi Isa yang menjadi Nabi Bani Israel yang terakhir. Kemudian Nabi Isa menghapus syariatnya Nabi Musa, sama-sama syariat Bani Israel. Kemudian Nabi Musa menghapus syariatnya Nabi Ibrahim untuk tidak berlaku pada kaum Bani Israel. Termasuk syariatnya Nabi Nuh. Jadi syariat yang menasah, sebagaimana dalam kitab-kitab ulama disebutkan hanya ada 3, yaitu syariatnya Nabi Muhammad menghapus syariatnya Nabi Isa, juga menghapus syariatnya Nabi Ibrahim yang dibawa oleh Nabi Ismail. Nabi Isa menghapus syariatnya Nabi Musa. Nabi Musa mengganti syariatnya nabi-nabi sebelumnya, yaitu Nabi Ibrahim, juga syariatnya Nabi Nuh. Yang menjadi pertanyaan, apakah syariatnya Nabi Ibrahim ini menghapus atau mengganti syariatnya Nabi Nuh? Tidak didapatkan keterangan penjelasan daripada ulama. Kalau tidak didapatkan penjelasan dari ulama, insya Allah itu juga berarti syariatnya Nabi Ibrahim ini tidak menasah syariatnya Nabi Nuh. Tapi wallahu alam ini tidak didapatkan di dalam kitab-kitab ulama kita. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada soalan.
jika muka surat 32, jika ada soalan, jika Nabi Nuh mempunyai syariat sendiri dan Nabi Ibrahim juga mempunyai syariat sendiri, lalu bagaimana Nabi Hud dan Nabi Soleh yang keduanya adalah nabi antara Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim? Nah ini, maka jawabnya sebagaimana pendapat sebagian ulama bahwa mengapa syariat Nabi Hud yang diutus untuk kaum Ad, Nabi Soleh yang diutus untuk kaum Thamud, dan Nabi Syu'aib yang diutus untuk kaum Madyan dan Aikah tidak masuk 5 di atas. Alasannya adalah karena ketiga syariat tersebut tidak berlaku untuk kaum sesudahnya dan hanya terhad atau terbatas pada kaum tersebut, sehingga hakikatnya tidak ada nasa syariat. Jadi begini, untuk Nabi Hud ini memiliki syariat sendiri, Nabi Soleh memiliki syariat sendiri untuk kaumnya, kemudian syariat sendiri untuk kaumnya. Oke. Kenapa Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Syu'aib ini tidak dikira sebagai ashabu syara'i, pemilik syariat yang 5 tadi yang saya sebutkan? Ada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Kenapa Hud dan Nabi Syu'aib tidak digabungkan sekalian? Karena saat tadi di awal sudah saya katakan bahwa 5 pemilik syariat ini adalah 5 pemilik syariat yang besar, yang jami'ah, yang kabirah. Kata ulama, mereka wafat, syariat 5 ini masih diberlakukan oleh umat-umat selepasnya. Berbeza dengan syariatnya Nabi Syu'aib, berbeza dengan syariatnya Nabi Hud, dan berbeza dengan syariatnya Nabi Soleh. Syariat mereka hanya berlaku untuk umatnya saja. Ketika umat itu habis, nabinya wafat, maka selesai sudah itu syariat. Makanya tidak digabungkan kepada 5 syariat yang tadi saya sebutkan di awal. Baik. Kemudian ada persoalan lagi. Lalu macam mana dengan Nabi Khidir alaihissalam? Kalau kita katakan bahwa beliau ini ada, apakah beliau sezaman dengan Nabi Musa? Apakah Bani Israel sebagaimana Nabi Musa yang diutus untuk Bani Israel? Jawabnya adalah tidak. Nabi Khidir tidak mengikuti syariatnya Nabi Musa. Nabi Khidir tidak termasuk Nabi Bani Israel. Jadi Nabi Khidir, sekali lagi, Nabi Khidir walaupun sezaman semasa dengan Nabi Musa, tetapi Nabi Khidir tidak termasuk dari tidak termasuk dari Bani Israel, sehingga beliau tidak mengikuti syariatnya Nabi Musa alaihis salam. Oke, ini tajuk yang pertama. Oke, kemudian mukjizat dan irhas. Ya, muka surat 34 ya. Muka surat 34 tentang mukjizat dan irhas. Oke. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah sudah membagi beberapa benda yang luar biasa, khariqah lil adah, yang luar biasa. Apa saja? Ada mukjizat, ada irhas, kemudian ada karamah, kemudian ada ma'unah, kemudian ada istidraj, kemudian ada sihir. Paling tak ada 6. Ya, ada 6. Mukjizat adalah sesuatu yang luar biasa yang muncul dari nabi atau rasul sebagai bukti bahwa nabi atau rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan hukum-hukum Allah. Dan mukjizat itu selalu dibersamai dengan tahaddi, itu menyampaikan dan menantang bahwa aku ini nabi. Aku ini nabi, dan aku maksudnya memang pengakuan sebagai nabi kepada lawannya. Aku ini seorang nabi, mesti seperti itu. Berbeza dengan wali. Kalau wali itu tidak mesti ada seperti itu. Ya, jadi kalau mukjizat itu mesti ada tahaddi, ada menyampaikan bahwa aku nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mukjizat, hal luar biasa yang dimiliki oleh nabi atau rasul. Kemudian mukjizat ini pun tidak dapat dipelajari. Jadi nubuah ini tidak dapat dipelajari oleh siapapun. Tidak ada wirid-wirid khas, tidak ada seorang nabi, tapi murni diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mukjizat. Kemudian irhas. Apa itu irhas? Irhas itu sesuatu yang luar biasa yang muncul dari seorang yang menjadi calon nabi. Dia akan menjadi nabi. Majority nabi itu diangkat setelah umur 40 tahun. Jadi apabila ada calon nabi yang memiliki hal yang luar biasa, maka itu tidak dikira sebagai mukjizat, tapi dikira sebagai irhas.
Jadi apa itu irhas? Irhas adalah sesuatu yang luar biasa, khariqah lil 'ada, yang muncul dari seseorang yang sebelum diangkat menjadi nabi. Seperti kisah-kisah Rasulullah sebelum beliau diangkat menjadi nabi atau rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Oke, kemudian yang ketiga adalah karomah. Karomah adalah hal luar biasa yang muncul dari waliullah. Ya, waliullah. Dan ini pun juga tidak dapat dipelajari atau diamalkan dengan wirid-wirid atau amalan secara khas. Waliullah adalah seseorang yang imannya sempurna, imannya baik, ketakwaannya baik, karena meneladani akhlak Rasulullah SAW, meneladani syariatnya Rasulullah SAW, betul-betul mengikuti ajaran Nabi. Jadi tidak ada wali kok melanggar Subhanahu wa ta'ala dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Tak ada. Oke, terus kemudian sebagian ulama kita mengatakan bahwa irhas, yaitu hal luar biasa yang muncul dari calon nabi, itu ada yang mengatakan itu juga jenis karomah. Jadi termasuk jenis daripada karomah itu menurut sebagian ulama. Kemudian yang berikutnya setelah karomah adalah ma'unah. Ma'unah adalah hal luar biasa muncul dari mukmin yang taat, tidak fasik, tidak terbuai dengan hal-hal yang muncul daripada dirinya. Berbeza dengan kemampuan orang-orang yang merasa dirinya punya kemampuan lebih, punya kemampuan tinggi. Nah, kalau sudah seperti itu namanya istidraj. Jadi istidraj itu apa? Istidraj itu seperti orang yang terjebak dengan nafsunya, sehingga merasa bahwa apa yang muncul dari dirinya adalah kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak demikian. Orang yang terbuai seperti itu, orang yang terbujuk dengan kemampuan yang muncul daripada dirinya, tidak dikira sebagai ma'unah, tapi dikira sebagai istidraj. Jadi kalau wali dapat karomah, tapi kalau mukmin yang bukan wali, muslim yang taat, dia mendapatkan ma'unah daripada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan dia kiai atau ustadz, dia bukan seorang wali, kemudian diminta doa dan doanya mustajab, maka itu namanya ma'unah, bukan karomah. Nah, tapi kalau Ustadz mungkin kiai diminta doa tapi dia merasa sombong, merasa punya kemampuan, terbujuk dengan kemampuan yang dimiliki, maka hakikatnya itu bukan ma'unah daripada Allah Subhanahu wa taala, tetapi itu istidraj. Kemudian yang terakhir, yang nomor 6 adalah sihir. Sihir adalah hal luar biasa, benda yang luar biasa yang muncul dari orang fasik dengan mempelajari sebab-sebab tertentu walaupun dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi misalkan ada orang mau hantam orang, mau salahi orang, mau membunuh orang, mau menzalimi orang, mau menyakiti orang, walaupun dengan ayat-ayat Al-Qur'an, walaupun dengan zikir-zikir khas, tapi kalau tujuannya seperti itu pun dikira sebagai sihir. Jadi sihir itu tidak selalu bermakna dengan makna-makna yang zikir-zikir yang jelek-jelek saja. Kadang-kadang dengan ayat Al-Qur'an, tapi tujuannya adalah menzalimi orang, tujuannya adalah menyakiti orang, itu pun dikira sebagai sihir. Itu pun dikira sebagai sihir. Atau misalkan dengan wirid-wirid menghamba dengan jin, dengan wirid-wirid syirik dan lain-lain, itu pun juga sebagian daripada bentuk sihir. Karena sihir itu bentuknya macam-macam sihir. Baik kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tajuk yang berikutnya atau pasal yang berikutnya adalah kitab-kitab samawi. Ya, kitab-kitab samawi. Kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya jumlahnya tidak terhitung. Tetapi yang wajib diimani itu ada 4, yaitu Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Zabur dan kemudian suhuf yang wajib kita imani karena itu ada di dalam Al-Quran, yaitu suhufu Ibrahim wa Musa, yaitu suhufnya Ibrahim dan Nabi Musa. Jadi kitab samawi yang diturunkan kepada para nabi atau rasul itu sebenarnya ada 2 ya. Ada kitab, ada suhuf. Apa yang membedakan antara kitab dan suhuf? Kalau kitab itu berisi syariat, undang-undang hukum, terus kemudian ada hikmah, ada mau'izah, lengkap, ada banyak.
Tapi kalau suhuf ini tidak ada syariatnya, hanya kalam-kalam hikmah, kalam-kalam masal, ataupun kalam-kalam perumpamaan itu kalam masal, ataupun hanya mau'idhah saja. Itu kalau suhuf. Jadi ada yang mendapatkan kitab, ada yang mendapatkan suhuf, juga ada yang mendapatkan kitab, juga mendapatkan suhuf. Seperti Nabi Musa. Nabi Musa itu juga punya kitab, yaitu kitab Taurat, tapi juga mendapatkan suhuf daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang saja, seperti Nabi Isa hanya mendapatkan Taurat, Nabi Muhammad hanya mendapatkan Al-Quran, tapi tidak mendapatkan suhuf. Oke, jadi yang membedakan antara kitab dan suhuf adalah apa itu? Kandungannya. Jadi kalau kandungannya itu ada syariat dan lain-lain, maka dikira sebagai kitab. Tapi kalau kandungannya tidak ada syariat, tidak ada undang-undang hukum, maka dikira sebagai suhuf. Itu yang membedakan antara kitab dan suhuf. Nah, yang menjadi muskil ini justru Zabur. Zabur itu tidak ada syariatnya. Tapi tapi Allah menyebut sebagai kitab. Makanya ulama menyebut kitab ada 4. Tapi yang muskil sebenarnya itu memang Zabur. Zabur itu tidak ada syariatnya. Terbukti Nabi Dawud yang mendapatkan Zabur, beliau itu tidak mengikuti syariatnya Zabur, tapi beliau mengikuti syariat Taurat. Boleh buka dalam kitab-kitab ulama. Nah, Nabi Dawud itu mengikuti syariatnya Nabi Musa. Ya, Nabi Dawud itu mengikuti syariatnya Nabi Musa. Walaupun beliau memiliki kitab Zabur. Kenapa? Karena Zabur ini tidak kitab syariat. Ya, terus kemudian kenapa disebut kitab? Nah, karena Allah menyebut sebagai kitab. Ada yang berpendapat karena Zabur ini besar sehingga dikira sebagai kitab. Dikira sebagai kitab. Walhasil Nabi Dawud tidak memiliki syariat baru, beliau mengikuti syariatnya Taurat atau syariatnya Nabi Musa alaihi salam. Oke, terus kemudian yang berikutnya, pengikut suhuf termasuk pengikut Zabur itu tidak bisa disebut sebagai ahli kitab. Ini yang dikatakan oleh Imam Al-Hawi Al-Kabir. Ada dalam muka surat 38. Jadi pengikut suhuf tidak boleh disebut sebagai ahli kitab. Yang boleh disebut ahli kitab adalah pengikut kitab. Termasuk pengikut Zabur juga tidak dapat disebut sebagai ahli kitab. Oke. Terus kemudian, apakah suhuf atau Zabur ini dikira sebagai kalamullah atau tidak? Kalau Al-Quran, Injil, Taurat, sepakat itu sebagai kalamullah. Tapi kalau suhuf termasuk Zabur, apakah itu dikira sebagai kalamullah? Ulama berbeza pendapat. Ada yang mengatakan itu dikira sebagai kalamullah, ada yang mengatakan sebagai kalamullah. Oke. Walhasil, walhasil kitab samawi yang diturunkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jumlahnya ada banyak, tapi menurut ulama jumlahnya ada 104. Yang 100 suhuf, yang 4 kitab. Ini kata ulama. Jadi ada yang mengatakan jumlahnya tidak banyak sekali, tidak terhitung. Ada yang mengatakan ada 104. Yang 100 ini suhuf, yang 4 itu kitab. Yang 4 adalah Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Sementara yang 100 itu suhuf semua. Nah, 41 saya sudah sebutkan beberapa suhuf yang diterima oleh para nabi. Contoh Nabi Syif. Nabi Syif ini ada. Ini tidak termasuk nabi 25 nabi yang wajib kita ketahui, ya, tidak wajib kita ketahui karena tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Beliau mendapatkan 50 suhuf atau 50 sahifah. Sebagian mengatakan dapat 60 sahifah. Bahkan ada yang mengatakan 60 sahifah atau 60 suhuf. Nabi Adam mendapatkan 10 suhuf atau 10 sahifah menurut sebagian riwayat. Nabi Idris mendapatkan 30 sahifah. Jadi Idris mendapatkan 30 sahifah. Sebagian mengatakan 50 sahifah. Nabi Ibrahim mendapatkan 30 sahifah. Sebagian riwayat mengatakan 10 sahifah, sebagian yang lain mengatakan 20 sahifah. Nabi Musa mendapatkan 10 sahifah sebelum Taurat. Jadi sebelum mendapatkan kitab Taurat, Nabi Musa mendapatkan apa? Nabi Musa mendapatkan 10 sahifah. Oke. Jadi walhasil semua suhuf terus kemudian
di dalam Al-Quran. Semua terkandung di dalam Al-Quran. Kemudian Al-Quran terkandung di dalam surat Al-Fatihah, dan surat Al-Fatihah terkandung di dalam basmalah. Ya, terkandung di dalam basmalah. Sebagian lagi mengatakan dalam basmalah terkandung pada baknya lafaz bismillah. Bi bermana ilsok. Ilsok itu adalah maknanya kita menempel, menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seluruh kitab-kitab samawi terkandung maknanya di dalam Al-Quran. Al-Quran terkandung, terhimpun di dalam Ummul Kitab, yaitu Al-Fatihah. Al-Fatihah terkandung di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim terkandung dalam baknya lafaz Bismillah. Oke. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pasal yang berikutnya adalah sifat maksum, muka surat 44. Ya, oke. Perbahasan tentang sifat maksum yang mesti dimiliki oleh Nabi adalah berkaitan rapat dengan pasal wajib bagi Nabi, yaitu amanah. Jadi kalau kita itu kritis, itu kadang-kadang kita muskil. Kenapa? Di dalam sifat wajib Rasul itu disebutkan ya sidik, amanat, tablet, fatonah. Kenapa tidak ada sifat maksum? Ya kan tidak ada sifat maksum. Orang yang kritis pasti akan bertanya-tanya, kenapa maksum tidak ada, kan begitu. Ya, sifat ismah ini kenapa tidak ada? Karena yang sebenar hakikatnya sifat ismah ini sudah masuk pada sifat amanah. Ya, termasuk sifat amanah. Oke, sekali lagi. Jadi sifat ismah atau sifat maksum, ada sifat maksum, hakikatnya ini adalah sudah masuk pada sifat amanah. Jadi sifat amanah ini terkait rapat dengan apa? Terkait rapat dengan sifat amanah. Sifat maksum atau sifat ismah terkait rapat dengan sifat amanah. Jadi maksum adalah sifat yang dimiliki oleh Nabi, dan Nabi dengan sifat itu akan terjaga dari dosa, sama ada dosa besar maupun dosa kecil, setelah Nabi diangkat menjadi Nabi atau setelah nubuah. Jadi setelah diangkat menjadi Nabi, ijma secara qat'i Nabi terjaga daripada dosa yang besar. Ini qat'i, tanpa ada khilaf. Kemudian kalau dosa kecil, apakah Nabi setelah diangkat jadi Nabi, Nabi ini juga terjaga dari dosa kecil? Kalau kita mengikuti pendapat yang sahih, pendapat sahih adalah pendapat yang muqabilnya tidak boleh diikuti, yang lawannya tidak boleh diikuti, ya, lawannya tidak boleh diikuti. Itu Nabi setelah diangkat menjadi Nabi juga maksum, terjaga daripada dosa kecil. Tidak hanya dosa besar, tapi juga terjaga dari dosa kecil. Jadi kalau ada pendapat yang mengatakan bahwa Nabi ketika sudah diangkat menjadi Nabi itu tidak terjaga dari dosa kecil, maka itu pendapat yang boleh kita katakan sebagai pendapat yang lemah sekali, atau boleh dikatakan sebagai pendapat yang fasid mungkin. Ya, pendapat yang fasid. Karena lawan muqabilnya adalah pendapat yang sahih. Karena pendapat sahih itu muqabilnya selalu biasanya adalah pendapat yang fasid. Oke, jadi paling tidak majoriti ulama Ahlussunnah wal Jamaah sudah mensepakati bahwa Nabi setelah terjaga daripada dosa besar maupun dosa yang kecil. Nah, sekarang kalau sebelum diangkat menjadi Nabi macam mana? Kalau sebelum diangkat menjadi Nabi macam mana? Apakah juga maksum? Kalau kita mengikuti majoriti ulama, sebelum diangkat jadi Nabi, calon Nabi melakukan dosa besar ataupun dosa kecil. Tapi sebagian kecil ulama mengatakan sebelum diangkat menjadi nabi, tidak terjaga dari dosa kecil. Nah, hujahnya apa? Hujah mereka yang mengatakan bahwa sebelum diangkat menjadi nabi itu belum terjaga, belum maksum. Mereka berhujah dengan cerita atau kisahnya Nabi Ibrahim ketika pening mencari Tuhan, kan begitu. Oh, Tuhanku matahari, Tuhanku bulan, dan lain-lain. Itu hujah mereka yang hujah ulama yang mengatakan bahwa sebelum diangkat menjadi nabi itu tidak maksum dari dosa kecil. Tetapi pendapat ini dibantah oleh majoriti ulama atau ulama yang lain, bahwa yang sebenar Nabi Ibrahim ini tidak buta tauhid.
Masa Nabi kok buta tauhid? Mencari Tuhan, ini kan buta tauhid namanya. Nah, pendapat yang kuat dalam hal ini, Nabi Ibrahim ketika menyampaikan Tuhan, apakah Tuhanku bulan, apakah Tuhanku matahari, apa Tuhanku bintang-bintang, itu yang sebenar tujuannya adalah untuk apa itu? Untuk mengalahkan hujah kaumnya yang masih menyembah bintang dan lain-lain. Dan saat itu kata ulama, Nabi Ibrahim itu sudah diangkat menjadi apa? Nabi Ibrahim jadi nabi. Jadi gini, patut menjadi Tuhan. Bintang-bintang pun tidak. Nah, kenapa masih kau sembah? Seharusnya yang kau sembah itu bukan bintang. Yang kau sembah itu bukan bulan. Ya sebenarnya yang kau sembah itu bukan matahari. Jadi tujuannya adalah untuk mengalahkan hujah kaum-kaumnya yang masih menyembah selain Allah. Jadi trik lah, siasat dakwah saja sebenarnya. Itu kata ulama yang mengatakan bahwa apa? Bahwa Nabi sebelum diangkat jadi Nabi itu juga maksum. Kemudian ada lagi yang bertanya, nah, lalu bagaimana dengan Nabi Adam yang melanggar perintah Allah, yang larangan Allah yang tidak boleh makan buah khuldi? Insya Allah nanti kita akan bahas pada pasal yang seterusnya. Kan tetapi saya sampaikan bahwa sebenarnya Nabi Adam itu secara zahir memang seperti melakukan kesalahan, tapi secara batin, secara sir tidak melakukan kesalahan. Hakikatnya beliau secara batin beliau diperintah, tapi secara zahir beliau dilarang. Bahkan ada waliullah yang mengatakan, andai aku jadi Adam, akan aku makan seluruh akar-akarnya buah khuldi itu. Nah, bukan hanya buahnya saja. Nah, karena apa sebenarnya yang dilakukan oleh Nabi Adam itu memang secara zahir seperti menentang larangan Allah, tapi secara batin hakikatnya beliau tidak menentang, bahkan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Nanti insya Allah akan saya sampaikan tentang kesalahan Nabi Adam pada pasal yang seterusnya insya Allah. Kemudian nih sebelum saya tutup, nah, ini sudah pukul pukul 9. Ini ada yang bertanya, dan suhuf itu bukanlah kalam wah, maka ia kalam siapa? Nah, ini saya hanya menukilkan kata ulama saja ya. Oke, saya sebutkan tadi pada muka surat berapa? Oke. Masalah itu kalam wah atau tidak. Jadi kan kalau istilah kalam itu kan lafaz dan maknanya kan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau misalkan gini kita akan gini. Jadi kalau dalam kalau Rasulullah Muhammad SAW Al-Quran, kemudian ada hadis qudsi, kemudian ada hadis nabawi, ya kan? Nah, Al-Quran itu lafaz dan maknanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad tidak membuat kalimatnya. Semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qudsi itu maknanya daripada Allah, tapi lafaz yang membuat itu adalah Rasulullah SAW. Jadi tetap disebut sebagai qala Allah taala. Qala Allah taala. Jadi yang berfirman Allah, tapi lafaz yang mencipta, yang membuat itu adalah Muhammad SAW. Nah, hadis nabawi itu bukan kalamullah. Makna dan lafaznya dari Rasulullah SAW, walaupun itu semua adalah wahyu. Ya kan? Karena dalam kitab-kitab ulama disebutkan hadis nabawi hakikatnya adalah wahyu. Karena Nabi Muhammad tidak akan bisa bersabda seperti itu kalau tidak mendapatkan ilmu. Ilmu daripada Allah itu adalah wahyu. Ilmu daripada Allah itu adalah wahyu. Wahyu sendiri ada wahyu syariat, ada wahyu ilham. Oke, tapi kita tidak boleh mengatakan bahwa apa yang disabdakan Nabi itu adalah kalamullah, karena itu bukan kalamullah. Nah, oke, kemudian kembali kepada suhuf dan Zabur. Nah, tadi saya sebutkan bahwa Zabur memang ada sedikit muskil dan karena memang disebut sebagai kitab, tapi tidak ada syariatnya. Terbukti Nabi Dawud ini masih mengikuti syariatnya Nabi Musa alaihi salam. Oke. Saya bacakan teksnya pada muka surat 39 ini. Wa qadiyatu hadza annaha laysat kalamullah ta'ala wa annahu yasihu nafyu kauniha min kutubihi wa bidzalika sarraha fil muhadzab.
Jadi apa? Ulama memang masih berbeza pendapat. Jadi kita tidak menafikan khilafiyah ulama, kita menghormati ijtihad ulama. Jadi yang confirm sebagai kalamullah adalah kitab samawi, yaitu Al-Quran, Taurat dan Zabur, Taurat dan Injil. Itu confirm itu kalamullah. Oke, adapun untuk suhuf dan Zabur ini masih diperbincangkan ulama, termasuk kalamullah atau tidak. Oke, sebagian ulama termasuk Imam Asyirazi dalam kitab Al-Muhadzab mengatakan ini saya nukil sedikit lah ya, dijelaskan bahwa sah untuk dinafikan dalam arti misal tidak dikatakan sebagai kalamullah itu boleh. Misal tidak dikatakan sebagai kalamullah itu boleh. Berarti apa? Ya mungkin ilham biasa atau wahyu biasa. Sama seperti yang diterimakan oleh nabi-nabi yang lain. Tapi wallahu alam itu yang dikatakan oleh para ulama. Memang untuk perinciannya sulit karena kita juga tidak punya suhuf, kita kan hanya punya Al-Quran. Untuk suhuf itu bagaimana perinciannya memang agak sulit dan memang muskil-muskil seperti ini selalu muncul. Muskil-muskil seperti ini memang muncul. Jadi ada pertanyaan, kalau bukan kalamullah, kalam siapa? Ya tetap itu wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak boleh disebut sebagai kalamullah. Untuk pendapat yang mengatakan demikian, tetap wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkinlah itu bukan dari Allah. Karena tadi disebutkan kitab samawi itu semua dari Allah. Jadi semua dari Allah, tapi untuk suhuf boleh sah atau tak, tidak dikira sebagai kalamullah. Sebagian ulama mengatakan sah, tidak dikira sebagai kalamullah, walaupun itu juga dari Allah Subhanahu wa taala, tentu melalui wahyu, tapi tidak dikira sebagai kalamullah. Itu yang dapat saya sampaikan. Ya, ini termasuk kalam Imam Az-Zarqani atau Imam Az-Zurqani dalam Syarh Al-Muwatta. Beliau mengatakan wa kadza man tamassaka bi suhufi Syith wa Idris wa Ibrahim wa Zabur wa Zaburi Dawud li'annaha lam tunzal binadmin yudrasu wa yutla. Jadi Zabur itu tidak dibaca seperti Al-Qur'an. Jadi suhuf termasuk Zabur itu tidak dibaca seperti tidak seperti Al-Quran. Kalau kan dibaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, tidak seperti itu. Jadi kalau Zabur termasuk suhuf itu memang tidak lam tunzal binadmin tudros, tidak untuk susunan yang dibaca, wayut telah dibaca. Wa inna ma'uhiya ilaihi ma'aniha, secara makna lam tadhamman ahkaman wa syara'i bal kanat hikaman wa mawa'id. Jadi secara makna daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sebuah kalam, ya. Jadi bukan sebuah kalam. Jadi ini menyokong pendapat Imam Asyirazi dalam Al-Muhadzab. Jadi tidak dikira sebagai kalamullah, tapi itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti ilham. Ilham itu dari Allah, tapi tidak boleh kita kira sebagai kalamullah. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Jadi menurut saya kalau tadi ada yang muskil, kalau suhuf itu bukan kalamullah, lalu apa? Itu muskil yang bagus, pertanyaan yang bagus, itu pertanyaan yang kritis. Alhamdulillah. Oke, insyaallah ini ini yang dapat saya sampaikan untuk pada kesempatan ini. Insyaallah besok kita sambung kembali. Insyaallah untuk besok kita mulakan daripada pasal sifat jaiz bagi Nabi atau muka surat 46. Karena daurah ini kita bagi 5 kali. Ini adalah daurah yang kedua, siri yang kedua. Semoga ada manfaat dan ada barokahnya. Jadi sekali lagi yang belum punya bukunya boleh beli bukunya RJ lah. Harga berapa boleh tanya sendiri, saya pun tak tahu. Oke, demikian daripada saya. Mohon maaf apabila ada kesilapan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.